Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Kita memuji Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah izinkan kita bisa datang ke rumah Allah, bisa bangun di pagi hari, di subuh hari untuk mendapatkan perolehan maghfirah dan rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang selalu mendapatkan cucuran rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Hadis daripada Abil Abbas As-Sahl ibni Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu taala an. Ini juga salah seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan min sigharis sahabah. Ada namanya min sigharis sahabah, ada min kibaris sahabah. Sahabat dibagi kepada dua, min sigharis sahabah, ada min kibaris sahabah. Sigharis sahabah itu adalah usia kecil anak-anak di zaman Nabi. Jadi di zaman Rasulullah dia masih remaja atau masih anak-anak 20 tahun ke bawah usianya, itu disebut dengan sighar as-sahabah. Itu di dalam catatan daripada ulama ahlul hadis. Adapun usianya daripada 20 ke atas, 20 tahun ke atas, 25 tahun ke atas waktu Nabi meninggal dunia, maka itu disebut dengan min kibaris sahabah. Jadi ada min sigharis sahabah, ada min kibaris sahabah. Sighar orang yang dianggap masih kecil dari golongan sahabat, kibar orang yang masih besar dari golongan sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti Anas bin Malik, kemudian seperti Abdullah bin Zubair, kemudian seperti Sayyidina Hasan Husain, juga ada yang mengatakan seperti itu masuk ke kategori daripada min sigharis sahabah. Termasuklah daripada Sahal ibni Sa'ad As-Sa'idi. Tapi min kibaris sahabah itu seperti Abu Bakar, itu min kibaris sahabat. Seperti Sayyidina Umar, seperti Sayyidina Uthman, seperti Umar Al-Khattab, Umar ibn Al-Khattab, seperti para sahabat yang kibarut tabi'in, usianya memang sepuh, itu disebut dengan kibarus sahabah. Kibarus sahabah fi sighar as-sahabah, begitu dia.
Jadi kita tidak pula ada alasan kita untuk berteman dengan anak-anak kecil. Walau usia kita kadang 60 tahun, 70 tahun, teman masih ada di usia 15 tahun. Tak apa-apa. Dalam pandangan hadis, dalam pandangan syariat boleh. Berarti teman kita ada kibarus sahabah, ada teman yang seusia dengan kita, atau mungkin selisihnya 5 tahun, 6 tahun dengan kita. Ada yang jauh di bawah kita, bahkan sama usianya dengan anak kita, juga bisa dikatakan itu teman kita. Begitu dia. Maka Nabi SAW fi min sigharis sahabat, ada min kibaris sahabat, ada daripada sigar sahabat, ini yang usianya kecil. Ada yang min kibaris sahabat, yang usianya besar. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik itu mungkin seusia juga dengan para sahabat-sahabat yang seusia dengannya, masih kecil, dianggap dan dimasukkan ke kategori daripada min sigharis as-sahabat, daripada orang yang kecil dari sahabat. Tapi pada intinya tetap berkedudukan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu dia. Ia bukan berarti ya dalam pandangan Islam, ya dalam pandangan Islam sahabat ada min kibaris sahabat, ada min sigharis sahabah. Abul Abbas, beliau disebut dengan Sahal ibn Sa'di As-Sa'idi. Siapa beliau ini? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lahir 8 tahun menjelang hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, 8 tahun sebelum itu lahirlah seorang yang bernama Sahal ibn Sa'd As-Sa'idi. Ada yang mengatakan 5 tahun menjelang Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, barulah beliau lahir. Beliau lahir di Madinah, asli penduduk Madinah. Itulah Sahal ibn Sa'd As-Sa'idi. Namanya dulu tidak Sahal. Sahal itu artinya mudah, sahlun, mudah. Sahal, mudah, murah. Dulu namanya Haznun. Haznun itu sedih, berduka cita. Jadi siapa nama kata Rasulullah? Haznun. Haznun itu tak bagus nama. Haznun atau Haznan. Haznun. Itu orang yang selalu sedih, orang yang selalu gundah, orang yang selalu berduka cita. Maka digantilah namanya oleh Rasulullah dengan nama Sahal. Sahal As-Sa'idi, orang yang selalu mudah, orang yang selalu ceria, dan orang yang selalu gembira. Itulah dia Sahal ibn Sa'd As-Sa'idi. Beliau akhir daripada matam sahabatun fil Madinah, akhir daripada sahabat Nabi yang wafat di Madinah beliau. Jadi beliau cukup lama hidup di Madinah. Jadi hidup, lahir di Madinah, wafat di Madinah, dan beliau sahabat yang paling terakhir wafat di Madinah. Sahabat yang paling terakhir wafat di Madinah itu adalah Sayyidina Sahal ibn Sa'd As-Sa'idi. Itulah beliau yang terakhir wafat di Madinah dari golongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak perjalanan sejarah kalau kita baca riwayat-riwayat hadis tentang beliau ini. Termasuklah beliau salah satu daripada orang yang melihat pohon menangis, pohon kurma yang menangis, yang tidak lagi dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berkhutbah. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari juga ada hadisnya. Para ulama ahlul hadis banyak meriwayatkan hadisnya. Jadi biasanya Nabi kalau berkhutbah, Nabi pegang kurma, pohon kurma, dan kadang-kala Nabi menyandar ke pohon kurma dalam berkhutbah. Khutbah Jumat, mimbar belum ada. Orang tak banyak pandai bertukang. Yang membuat mimbar tu tak ada yang pandai. Pertama, kemudian yang kedua, bentuk mimbar tu belum terbayang. Entah macam kursi saja kemudian Nabi berdiri di atasnya, atau mungkin seperti apa, belum terbayang oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gambaran mimbar tu seperti apa belum ada zaman itu. Jadi ketika
Sahal ibni Sa'ad As-Sa'idi, Nabi ketika itu orang pun sudah mulai banyak. Kalau sekedar berdiri saja di dekat pohon kurma, tak nampak oleh orang-orang yang di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam khutbah Jumat itu, stami'u wa ansitu, dianjurkan kita mendengar, dianjurkan kita diam. Istami'u wa ansit, ansit ma'an nazar, diam sambil memandang ke wajah khatib, itu lebih afdal. Jadi kita jemaah, afdalnya itu diam, dengarkan ucapan khatib, kemudian sambil memandang ke wajah khatib. Itu disunahkan itu. Itu dianjurkan. Maka di dalam ayat itu kan jelas tuh, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'atin fas'au ila dzikrillah. Bukan dalam ayat yang lain. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bahwa kita dianjurkan untuk istami'u. Istami'u itu fokuskan perhatian kita kepada yang dibaca khatib, kepada apa yang disampaikan oleh khatib. Istami'u, fokuskan apa yang dibaca oleh khatib, fokuskan yang disampaikan oleh khatib. Fastami'u lahu, bukan saja mendengar, mulut pun diam. Wa ansitu, ansit mulut, tapi mata dianjurkan memandang kepada khatib. Itu sunnah dalam Jumat. Jadi bukan kita tidur, bukan kita berzikir, tak boleh. Bukan baca Quran, menengok handphone apalagi tak boleh. Jangankan untuk setakat melihat handphone, memutar tasbih saja, memutar tasbih ketika khutbah, khatib sedang berkhutbah, kita putar tasbih sambil berzikir, mulut qamat kamit, tidak dianjurkan ketika itu. Kenapa? Karena ada perintah ansit, mulut diam, mulut, fokus perhatian kepada yang disampaikan oleh si khatib. Begitu dia. Apalagi kalau memain handphone, jelas itu tidaklah digalakkan atau tidaklah dianjurkan. Maka oleh karena itu bisa lagha, bisa rusak. Ini hari ini kalau khatib, pengurus hendaknya sebelumnya itu diumumkan. Handphone dinonaktifkan, disilentkan. Tak boleh lagi melihat handphone, tak boleh lagi memain-mainkan handphone. Risih. Kadang khatib menegur dari atas, sepaksa ditegur. Ya enak dia. Entah main entah main game, entah apa tak tahu. Jangan-jangan judi online pula dia. La ilaha illallah. Astagfirullah. Dalam masjid sedang khutbah Jumat, orang sedang Jumat, hanya sempat je tu melaksanakan judi online. Tapi nampaknya, katanya saya dengar sekarang sudah agak terhenti gitu untuk sementara kayaknya. Agak berkurang gitu. Agak berkurang. Jadi kita mesti harus istami'u. Kita dianjurkan memandang khatib. Jadi bukannya memejam mata, bukan tidur kita, bukan bukan nunduk ke bawah gitu, enggak. Khatib berkhutbah, pandang wajah khatib, itu dianjurkan. Jadi para sahabat, makanya dalam berkhutbah itu a'la sautah. Zaman Nabi macam mana cara sahabat bisa tidur? Nabi ahmaru wajhah. Nabi dalam berkhutbah merah wajahnya, a'la sautah, tinggi suaranya. Kapan waktu tidur bagi sahabat? Maka para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berkhutbah, para sahabat fokus kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga bagian daripada asbab Allah turunkan rahmat. Jadi Aba Sa'ad As-Sahl ibni Sa'ad As-Sa'idi itu mendengar betul Rasulullah memerintahkan kepada ada salah seorang perempuan wanita yang memiliki budak. Budaknya itulah tukang yang paling bagus di Madinah. Tukang yang paling bagus di Madinah itu seorang budak milik daripada seorang perempuan. Jadi kata Rasulullah kepada perempuan ini, perempuan mukminat, perempuan muslimat, boleh enggak minta buatkan kepada, dalam satu riwayat memang Nabi yang menawarkan, kita buatkan mimbar untuk khutbah. Dalam satu riwayat mereka yang sudah membuatkan, kemudian mereka letakkan. Tapi memang banyak yang dalam riwayat hadis itu Nabi yang menyampaikan, buat mimbar untuk khutbah. Dicobalah merancang, tak terbayang seperti apa. Apakah seperti podium, di depannya ada tutupan
Oh, yang macam yang lama itu. Apakah seperti apa mimbar itu? Dicobalah dirakit oleh seorang budak ini, dicobalah berupa tangga saja. Jadi macam kita naik rumah, tangga saja 3 tangga. Tak ada di samping, tak ada di belakang, tak. Cuma 3 tangga itu saja yang dibuatkan, 3 macam tangga. Kemudian di belakangnya dibuat seperti apa ini, untuk tempat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Ketika itu sudah selesai, diletakkanlah itu di dekat daripada pohon kurma, tapi tak menyentuh pohon kurma lagi. Tetap posisinya Nabi khutbah menyandar ke pohon kurma biasanya, tapi ini digeser sedikit. Tidak mengenai daripada pohon kurma. Ketika Nabi berkhutbah, khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khutbah Jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menangislah daripada pohon kurma. Itu hadisnya sahih dan sahabat pun banyak mendengarnya, termasuklah Sahal ibni Sa'ad As-Sa'idi. Saking kuat menangis sampai merengek-rengek dan bergerak-gerak. Dan bahkan para sahabat mengatakan sampai menjerit-jerit. Menjeritnya itu seperti seolah-olah onta yang akan melahirkan. Jadi ada onta yang sedang hamil, yang sedang berisi janin di dalam perut onta tadi. Onta tadi pas di waktu akan melahirkan, menjerit luar biasa. Sapi pun ada menjerit, kambing pun menjerit. Tapi onta agak lain menjeritnya kalau pas melahirkan itu. Kuat sekali, terdengar suara. Bayangkan kurma, pohon kurma, menangis, bergerak, menjerit-jerit. Jadi baginda Nabi, sahabat pun sudah ada yang ketakutan. Kenapa? Ada apa ini dengan kurma? Kenapa dengan pohon kurma kok menangis, kok menjerit-jerit seperti ini? Akhirnya baginda Rasulullah SAW turun daripada mimbar. Kemudian Nabi letakkan kembali tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dekat daripada pohon kurma. Ada dalam satu riwayat sempat berdialog Rasulullah dengan pohon kurma. Baluka ma baluk? Ada apa ya nakhlah? Ada apa hai pohon? Ada apa denganmu? Jadi kata pohon, apa salah aku ya Rasulullah? Apa dosa aku? Kenapa engkau tak lagi memegang aku? Kenapa engkau tak lagi menyandar kepadaku? Kata kurma tadi. Kemudian itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta syajaratun fil jannah. Dalam satu riwayat, engkau adalah salah satu pohon yang ada di surga. Jadi Nabi memberi kabar gembira kepada pohon itu. Kemudian pohon itu pun diam dan tenang. Bayangkan pohon saja rindunya luar biasa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa kalah kita dengan pohon? Kita tak ada pohon, tak ada kait mengaitnya dengan baginda Rasulullah. Cuman karena pernah disentuh Nabi, karena pernah Nabi menyandar kepada pohon tadi. Pohon saja mendapatkan bagian daripada jaminan surga sudah senang. Bagaimana dengan kita kira-kira? Kenapa kita tidak senang? Kenapa kita masih mengklaim orang yang masuk neraka, kita saja yang masuk surga? Tak boleh. Maka oleh karena itu, kullu ummati, teks hadis jelas dalam Sahih Muslim, pakai kalimat kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku dakhalal jannah, setiap umatku masuk surga, kata Nabi. Ada kalimat kullu di sana. Jadi tidak seluruh umat Nabi Muhammad, selagi dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dakhalal jannah, kita masuk surga. Kita sudah dijamin Rasulullah masuk surga. Mengapa kita harus berkecil hati? Jangan pedulikan orang yang mengatakan orang yang melakukan ini masuk neraka. Nabi dari dahulu sudah menjamin kita masuk surga. Jadi kata Abi Dzar, apa kata Abi Dzar? Wa in zana wa in saraqa, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri ya Rasulullah, kata Nabi, wa in zana wa in saraqa, sekalipun dia berzina, sekalipun dia pencuri, dia akan masuk surga. Diulang balik oleh Abi Dzar Al-Ghifari, wa in zana wa in saraqa, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun berzina, walaupun mencuri. Diulang balik, wa in zana wa in saraqa, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri ya Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, tetap dia dapat perolehan masuk surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Kali yang keempat ditanya oleh Abi Dzar, wa in zana wa in saraqa. Jadi jawaban Nabi, walaupun Abi Dzar tidak percaya, kata Rasulullah.
Jadi baru berhenti dia. Jadi memang tak percayanya awalnya dah. Ya masa orang berzina, orang mencuri masih ada peluang masuk surga. Berapa hendaknya luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kan disebutkan di hadis sebelumnya, sebanyak apapun dosa kita, walaupun penuh ada sama, penuh daripada langit ini, bumi ini oleh dosa kita, kemudian kita datang kepada Allah untuk minta ampun, Allah akan mengampuni segala dosa kita. Kan sudah disebutkan di dalam riwayat hadis ini. Jadi tak ada istilahnya sok suci, itu tak ada dalam Islam. Kita saja yang hebat, kita saja yang suci, kita saja orang yang beramal soleh. Tak ada. Ada masanya kita sedang beramal soleh, orang sedang maksiat. Bisa saja orang yang ahli maksiat menjadi orang yang taat. Kita yang sedang taat pun jatuh ke dalam maksiat. Maka itulah ya muqallibal qulub, hai yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Tetapkanlah daripada ketaatan, tetapkanlah hati kami dengan taat dan dekat kepadamu ya Allah. Jadi kita yang sedang soleh hari ini tak usah sombong. Jangan pandang hina pula kepada orang yang belum soleh. Bisa saja orang tu belum soleh, bisa nanti orang tu lebih soleh, kita pun sedang bergelimang dalam maksiat, na'udzubillah. Maka oleh karena itu tidak ada jaminan satupun kita yang ketika wafat nanti dalam keadaan husnul khatimah, tak ada. Maka bagaimana? Itulah usaha dan upaya ikhtiar. Kita datang ke majlis ilmu ini ikhtiar. Kita datang, kita salat berjamaah ke masjid, itu ikhtiar. Ikhtiar usaha. Ketika usaha itu, tapi kan memang bahasa orang kita kan usaha tidak mendusta apa? Hasil tidak mendustakan usaha. Apa itu? Atau sebaliknya itu, bahwa menentukan usaha menentukan akan hasilnya. Ketika kita usaha dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh, insya-Allah hasilnya pun akan kita peroleh dengan nilai imtiaz yang sempurna insya-Allah. Jadi Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an. Jadi beliau ini dipanggil dengan Abul Abbas. Ada yang mengatakan Aba Yahya, Abul Abbas, karena ada dalam satu riwayat beliau ini memiliki satu orang anak namanya Abbas, maka diberi gelar dengan Abul Abbas, bapaknya Abbas. Beliau ini memiliki istri 15 istri. Makanya sahabat Nabi itu banyak-banyak bininya. Ya, memang dianjurkan seperti itu. Kita tengok daripada Abu Bakar, Sayyidina Umar. Tapi tidak dipakai sekali 15, tidak. Pernah menikah 15 kali menikah. Ya, sama dengan siapa yang menikah sampai 300 kali itu? Sayyidina Hasan. Kemudian siapa lagi yang menikah sampai 200 kali? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Mughirah bin Syu'bah. Oh, tu menikah sampai 200, mungkin tak tekan nang nama bini ke alin tu. Ya, tapi entahlah ya, nak tahu kita ya. Dalam riwayat menikah mati, menikah cerai, menikah mati, menikah cerai, menikah lagi, mati, menikah lagi, mati, menikah lagi, sampai 15. Kalau 15 ini, kalau di kampung kita, di tempat saya ada satu bapak tu, ya panjang juga umur bapak tu. 87, 88 ada umur bapak tu. Itu pernah menikah, ketika kami hitung istrinya, jandonya lah tu, jandonya ada sekitar 6 orang. 6 orang itu tu. Kalau Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi 15 orang. Jadi suatu ketika dalam riwayat ini ketahuan namanya Abul Abbas itu, dalam satu riwayat itu karena Abul Abbas. Jadi dia pergi walimah, pergi kepada suatu walimah, acara walimah pesta perkawinan, teman dia pesta perkawinan. Tiba di situ berjumpalah dengan tis'ah 9 jandanya. 9 jandanya. Bersabak dengan 9. Dihambat ketika dia keluar daripada daripada rumah tempat pesta tadi, dihadang oleh perempuan yang 9 orang tadi. Dihadang. Kalau awak mungkin tak tolak situ lewat mungkin tu kan. Dihadang, tapi dia berani Berani. Jadi Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi, orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Nampak 9 orang itu mulai menghadang dia, 9 orang tu berbaris.
berbaris menghadang daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Fakulna, ketika diberanikan, rupanya memang tak ada macam-macam, tidak nak memukul, tidak nak biasa-biasa saja. Ketika Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi keluar, awalnya kaget juga, kaget pas menengok mantan dia tadi, janda tadi yang 9 tadi, itu terkejutnya. Nak lari ke dalam tak mungkin, orang pesta. Jadi macam mana? Bismillah majriha wa mursaha lagi. Jadi dihadangilah oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Jadi untuk jangan untuk menghilangkan mewaswas atau ketakutan daripada Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, janda-jandanya inilah, mantan-mantannya inilah yang lebih dahulu mengajak bicara daripada Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Jadi kata jandanya ini, Abul Abbas, tu muncul nama Abul Abbas. Hei Abul Abbas, hei bapaknya Abbas. Dia tidak memanggil hei Sahal, enggak. Hei Abul Abbas, engkau nak lari ke mana? Kami cuman menanya kaifa halukal an, bagaimana kabarmu hari ini? Kaifa anta ya Abul Abbas, bagaimana keadaanmu hari ini ya Abul Abbas? Jadi kata Abul Abbas, jadi kata Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, kama tara kama narakum. Jadi kata Abul Abbas, kata Sahal ibn As-Sa'idi, kan ketika ditanya oleh isteri-istrinya, macam mana kabar? Jadi ya, kalau janda sebut macam mana kabar abang bang, ini kan ikut 9, kalau seorang ya biasalah, ikut 9 yang menghadang. Jadi kata Sahal ibn As-Sa'idi, keadaanku seperti yang kalian perhatikan hari ini. Jadi macam mana kalian perhatikan? Jadi ada yang memperhatikan abang sedang bahagia, kerana ada 6 lain. Kan 6 tiba itu kan. 9 ada 6 lagi, 4 yang dipakai, berarti ada 2 janda lagi yang tak masuk. Jadi yang satu lagi mengatakan, mak kasihan juga kita dengan abang tu ya, kata. Apa masalah? Karena pergi walimah sendirian. Ya untung je tak nyoba orang rumah itu tu kadang 9 ke. Jadi ada yang mengatakan biasa-biasa saja. Jadi dari 9 tadi itu berbeda cara pemahamannya menengok mantan suaminya Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Itu dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang sahabat-sahabat Nabi itu memang banyak isterinya. Nampaknya kalau memang untuk menjadi orang hebat, ya memang harus banyak tu nampaknya. Ya kalau tengok sahabat Nabi kan hebat-hebat itu. Orang-orang yang Masya Allah Tabarakallah, orang-orang yang memang harus banyak gitu. Awak nak tolak dah awak. Awak cik membaca je. Nak berani tu. Jadi kata kawan, kamu bukan nak berani keceknya lah, tapi ibu menengok bini keceknya lah. Jadi padahal ibu je nak berani tu beda sebenarnya tu. Jadi lebih banyak hendak beraninya pada ibunya lah. Kalau ibunya tu ketika cekcok tu hilang ibunya tu, tiba beraninya tu. Tapi ketika sedang elok, tak pula berani. Itulah dia. Jadi enggak. Tapi banyak alasan ya yang paling saya lebih cocok dengan pandangan Syekhuna Dr. Yusri Jabir Al-Hasani yang pernah saya sampaikan. Beliau ahli bedah, beliau doktor dalam syariah, beliau alim sekali, itu terkenal, dan tokoh sufi tariqah lagi. Beliau doktor, tokoh tariqah sufi, kemudian beliau doktor dalam bidang fiqih syariah juga, beliau alim. Kami ngaji Sahih Bukhari dengan beliau. Jadi kata beliau, yang sunnahnya berpoligami itu setelah tidak adanya istri yang pertama. Itu kata beliau, itu baru hukumnya sunnah. Itu jelas. Ketika Rasulullah tak ada Sayyidah Khadijah, baru Nabi banyak. Nabi nikah dengan Saudah, Nabi nikah dengan Aisyah, Nabi nikah dengan Ummu Salamah, Ummu Habibah, Hafsah, banyak. Begitu juga dengan Sayyidina Ali. Ketika meninggal Fatimah, tak berani dia untuk berpoligami. Tapi setelah meninggalnya Fatimah, banyak anak daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala an. Jadi kata beliau, yang sunnahnya itu bukan berarti ketika bini yang pertama masih ada kemudian kita berpoligami, kata beliau. Itu tidak sunnah menurut pandangan beliau, seperti itu begitu. Ya bagi awak yang takut ketik kau bolehlah pakai alasan itu tu ya.
Jadi tiko tanya, apa ndak Ustaz? Apa ndak ta'addud? Dan ndak ta'addud, dan pakai pendapat Syekh Yusri. Pada pendapat Syekh Yusri itu nomor sekian yang paling pertama tu memang dia takut ke bini. Gitu dia. Ya. Nak mungkin lah, ya susah juga kita untuk menjelaskan. Awak tabang ke mana-mana ceramah, ini di rumah aja mengasuh anak. Mengasuh anak ni susah ni. Melihat anak menangis, anak surang, pengumur bercokaknya macam mana? Menyuapkan makannya apa segala macam. Kita masih bisa enak makan di luar, enak jalan ke mana-mana, terbang ceramah ke sana ke sini, pergi ceramah ke sana ke sini. Ini dengan anaknya. Nak siang kah hari, malam kah hari, panas kah, hujan kah, ini dengan anaknya. Tiba-tiba ini dapat info, rupanya abangnya lah ada pula dengan orang lain. Kira-kira macam mana itu tu ha. Ambo itu yang belum bisa lah. Kalau bisa mau menepis itu tu mungkin bisa bertambah cik. Pulang keluar dari rumah subuh, anak masih tidur. Masih tidur. Nanti balik ke rumah ba'da kajian Isya jam 9:30, jam 9. Anak pun dah tidur. Isteri pun macam itu. Tengok ini la ilaha illallah. Jadi ya bukan berarti kawan-kawan yang berpoligami itu tidak sayang ke bininya, sayang ke anak-anak, mungkin sayang. Cuman sudah dapat nampaknya cara untuk menepis itu. Kalau ambo lu dapat rasanya lain. Lu dapat lain. Tak kalau ada bumbu dari bapak-bapak ibu-ibu boleh kita coba. Tak bisa rasanya. Macam mana? Balik ke rumah, tengok la ilaha illallah. Pernah dicoba, uminya baik ke lapau pergi belanja. Cuman 1 jam paling lama. Tinggal anak bertiga di rumah jawab. Onde, itu rasa 10 tahun rasanya. Bertelefon tarikh tu, bertelefon lu lama leh. Lama leh capek lah kau anak lah menangis. Anak menangis aja risau tu. Ini bagaimana kira-kira tu? Anak lah menangis, yang satu ni berkelahi, yang satu ni manjat, yang satu ni tu dia. Berarti memang mental orang paibo tu payah untuk berpoligami nampaknya. Gitu dia. Jadi kalau ingin hilangkan mental paibo itu. Jadi masyaikh kami di Mesir ada yang ta'addud itu ada yang 3, ada yang 2. Para masyaikh itu juga ada yang di Sudan itu yang musyrif saya, pembimbing saya itu 4 itu. Tapi memang sahabat Nabi SAW yang memang dianjurkan ketika itu berpoligami itu untuk banyak menghasilkan keturunan. Tentu keturunan ini bagian daripada dakwah juga. Dakwah bahwa ini muslim, ini muslim, ini muslim, ini muslim. Gitu dia. Gitu. Ya wak sekedar membaca aja jadilah kan. Tapi walaupun setelah isteri yang pertama, bukan berarti awak harus capek pula maupun bini yang pertama. Jangan doa Allah bini pertama tu capek payahnya lah. Maka ia tak ambil pula dia untuk poligami Ustaz. Enggak. Itu paubek tangi palamak golak itu tu. Pantak tangi palamak golak. Qala, apa kata Sahal ibni Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu? Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin." Tunjuki aku, dallani ala amalin. Kata laki-laki tadi yang datang ke Rasulullah, tunjuki aku ya Rasulullah akan amalan. Apa? Idza amiltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas. Apabila aku mengamalkannya, maka aku dicintai oleh Allah dan aku dicintai oleh manusia. Ajarkan aku ya Rasulullah amalan yang apabila aku mengamalkannya, aku akan dicintai oleh Allah dan aku akan dicintai oleh manusia. Ajari aku ya Rasulullah. Kata rajulun tadi yang datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi ternyata dicintai oleh Allah itu suatu perkara yang paling diharapkan oleh orang-orang saleh. Kita hidup di dunia ini satu saja, dapat kasih sayang daripada Allah.
kasih sayang daripada Allah. Maka orang yang sudah dapat kasih sayang daripada Allah, seluruh daripada hajatnya itu akan dimudahkan oleh Allah. Maka para wali-wali Allah itu tak ada yang susah untuk menemukan hajatnya. Ketika dia menginginkan, dia angkat tangan bermunajat kepada Allah, langsung Allah beri. Itu para kekasih-kekasih Allah. Yang namanya sudah dicintai oleh Allah. Yang maha pemberi Allah, yang maha memberikan sesuatu Allah. Tentu ketika dia meminta kepada yang ia sayangi, kemudian Allah pun memberi kepada yang Allah beri, tentu akan lebih mudah. Wa ahabbanin nas, dan aku dicintai oleh manusia. Ternyata cinta manusia juga penting. Mendapatkan kasih sayang daripada manusia juga penting. Jadi bagaimanapun tentu kita hidup di dunia, kalau seluruh orang-orang marah kepada kita, tidak ada yang redha kepada kita, bagaimana kita menikmati dunia? Masuk ke rumah makan, orang di rumah makan tu semuanya bermasam muka kepada kita. Tak jadi enak kita makan. Termasuk yang menghidangkan makan, termasuk orang-orang yang di kiri kanan kita. Benci, jijik dia, bukan sekadar benci, jijik dia melihat kita. Memandang kepada kita dengan jijik, kita tak enak kita makan. Maka cinta manusia, kasih sayang manusia juga perlu kita hidup di dunia ini, karena kita bermuamalah. Ahabbanin nas, ajarkan kepadaku ya Rasulullah amalan yang apabila aku mengamalkannya, aku dicintai oleh Allah dan aku dicintai oleh manusia. Jadi dicintai oleh manusia itu penting, tapi bukan berarti harus seluruh manusia mencintai kita. Nah, ghayatun nasi la tudrak. Kalau kita mengharapkan kasih sayang daripada manusia, maka kita tak akan bisa mendapatkannya. Jadi wajar-wajar saja Pak, kita hidup di dunia, ada orang yang benci dengan kita, ada orang yang sayang dengan kita, ada orang yang loyal dengan kita, ada orang yang fans dengan kita, ada orang yang memfitnah kita di belakang. Tak ada masalah. Itu betul, itu adanya. Karena mengharapkan cinta manusia seutuhnya untuk kita, la tudrak, kita tak akan memperolehnya, kita tak akan mendapatkannya. Dan jangan pula itu yang akan kita peroleh, tidak akan mendapatkan. Jangan setakat kita saja, seorang mukmin yang biasa-biasa saja dengan baginda Rasulullah, seorang nabi, akhlaknya mulia, akhlaquhul Quran, dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat. Orang-orang pun masih banyak yang benci kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan terlampau kita masukkan ke hati, ni banyak betul orang benci kepada bapak tu ya, banyak betul orang yang benci kepada si anu. Tak apa-apa, orang yang sayang kepada dia juga banyak, orang yang perhatian kepada dia juga banyak. Apa jawaban Nabi? Ajari aku akan amalan, ajari aku amalan yang apabila aku amalkan, ahabbanillah. Ahabbanillah wa ahabbanin nas. Aku dapat ahabbanillah, mencintai akan aku oleh Allah, dan mencintai pula akan aku oleh manusia. Faqala, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya, izhad fid dunya yuhibbukallah. Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima 'indan nasi yuhibbukan nas. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad, kalau engkau ingin dicintai oleh Allah, engkau ingin dicintai oleh manusia, faqala izhad fid dunya, zuhudlah kamu di dunia, maka kamu dicintai oleh Allah. Apa maksud zuhud daripada dunia? Zuhud daripada dunia, definisi zuhud kemarin apa definisi zuhud? Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, atau dalam arti kata, kalau bahasa lebih ringkasnya lagi, zuhud itu menikmati yang ada, tidak mencari yang tidak ada. Gitu dia. Tidak mencari yang tidak ada, menikmati yang ada. Itu boleh dikategorikan, boleh didefinisikan daripada zuhud, bahwa ia meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat untuk akhiratnya. Maka itu tidak dia ambil atau dia peroleh, begitu.
Kata Nabi kan, bukanlah zuhud orang yang menyerobek-robek pakaiannya compang-camping, rambutnya tak terurus, dia tak makan sehingga dia kurus. Bukan itu yang zuhud. Nabi marah seperti itu. Ya zuhud, orang yang zuhud daripada dunia, pada dunia, maka dia akan dicintai oleh Allah. Dia apa yang ada pada dirinya itu yang ia nikmati, sehingga dia tidak banyak berkeinginan yang membuat dia lalai. Itu dia. Jadi bukan berarti zuhud harus memiskinkan diri. Tidak. Bukan berarti zuhud harus melaparkan diri. Tidak. Tapi zuhud ketika ada masa waktu untuk ibadah, dia ibadah. Setelah itu barulah dia pergunakan pula untuk hal yang lain. Tapi zuhud juga hampir-hampir sama dengan makna wara', bahwa dia tidak berkeinginan betul untuk hidup megah di dunia. Dia mampu tapi dia tidak menginginkan itu. Begitulah dia. Itu bagian daripada seperti orang yang zuhud. Jadi kita mau uang ada untuk membeli apalah umpamanya mobil yang bagus, ya kita Camry atau di atas itulah, ya mungkin kita umpamakan dengan apa sekarang yang agak mahal lah, di atas 3M itulah, Land Cruiser, Lexus. Kita Allah takdirkan uang punya untuk membeli itu pun ada. Tapi ketika kita merasa nyaman di Avanza, ketika kita merasa nyaman di Innova, ketika kita merasa nyaman di Ras, sehingga duit yang untuk membeli Lexus tadi ini tak jadi kita untuk membelinya. Jadi cukup dengan yang ada ini saja kita nikmati. Yang itu apa? Bukan pula kita simpan. Kalau kita simpan justru membuat kita kikir nanti. Jadi itu bagaimana? Kita alihkan mungkin untuk panti asuhan, mungkin untuk anak yatim, mungkin untuk apa segala macam kita alihkan. Itu termasuk daripada bab zuhud gitu dia. Tapi kalau kita sudah punya Lexus tadi, jangan kita jual pula, nikmati sajalah itu tuh. Jadi bukan berarti orang kaya tak bisa zuhud, bisa. Orang kaya bisa zuhud dia. Ya bisa zuhud, cukup apa yang ia punya ia nikmati saja. Tidak lebih daripada itu keinginannya. Dah punya jam harga 100 juta, udah tidak berkeinginan lagi dia untuk memiliki jam dengan harga 150 sampai 200 juta. Itu dah zuhud namanya itu. Cukup itu saja dia nikmati, itu yang dia pakai. Itu termasuk zuhud. Kenapa? Karena itu tepat dan cocok untuknya. Begitu. Ya memang orang kaya. Jadi zuhud ini bisa diterapkan di era modern ini sebenarnya. Di era modern ini. Tapi bukan dibuat-buat, tidak. Tapi memang begitulah kenyamanan hatinya. Dia merasa malu kalau ternyata dia bermegah-megahan, ternyata tetangga masih ada yang lapar, tetangga masih ada yang belum sekolah. Dia merasa malu memakai mobil mewah, ternyata orang-orang masih banyak berjalan kaki. Seperti itu tuh bagian daripada zuhud. Wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhud kamu pada apa yang dimiliki oleh manusia, maka yuhibbukan nas, maka kamu akan dicintai manusia. Tentu ia tak banyak saingan manusia ke lagi. Tapi kalau awak mencintai yang dicintai oleh manusia, pasti ada persaingan. Maka mereka akan benci kepada kita. Maka kalau ingin kita dicintai oleh manusia, jangan kita mencari apa yang ia miliki. Jadi bedakan. Mungkin mereka sudah punya apa umpamanya, kita jalur lain pula. Maka itu ini maksud wadhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Kalau kamu zuhud pada apa-apa yang sudah dimiliki oleh manusia, maka engkau akan mencintai, maka engkau dicintai oleh manusia itu. Tapi kalau berkeinginan sama keinginan kita, itulah orang banyak menganggap kita sebagai saingan. Padahal bukan saingan kadang. Ya rezeki itu sudah ada diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini disyarahkan oleh para ulama, maka nikmatilah apa yang sudah ada, nikmatilah apa yang ada, dan jangan terlampau loba, jangan terlampau tamak kepada sesuatu yang tidak ada. Kalau sesuatu yang tidak ada dipaksakan untuk adanya, maka disitulah hilangnya zuhud. Zuhud dihilang dikhawatirkan kita tidak takut mati. Orang yang tak takut mati dikhawatirkan dia
dia ghaflah, lalai. Orang yang lalai dikhawatirkan su'ul khatimah. Begitulah dia, naudzubillah, naudzubillah. Maka oleh karena itu, ambil saja apa yang ada, apa yang bisa kita peroleh, apa yang bisa kita nikmati. Kalau tak bisa, kita menikmatinya pun bisa kita berikan kepada orang, tapi jangan terlampau loba dan tamak mencari sesuatu yang tidak ada. Dunia ini takkan habis-habisnya kita. Takkan habis-habisnya. Handphone saja. Beli handphone yang paling mahal. 2 bulan setelah itu keluar lagi handphone yang lebih mahal lagi daripada handphone itu. Kemudian kita jual handphone kita untuk kita beli handphone yang itu. Nah, itu kita berarti tidak masuk ke dalam bab zuhud. Nikmati saja apa yang sudah kita miliki. Dengan itu kita nyaman. Bisa juga kok WhatsApp, bisa juga kok Facebook, bisa juga yang lain sebagainya. Nah, itu. Maka oleh karena itu kita jangan sampai tergiur dengan dunia, jangan sampai kita terbenam dengan kenikmatan dunia sehingga lupa kita dengan kenikmatan yang hakikatnya, itulah kenikmatan akhirat. Jadi kata para ulama kan sudah disebutkan, orang yang sudah memakai nikmat di dunia ini dengan sebanyak-banyaknya, maka dikhawatirkan dia nanti tidak banyak lagi mendapatkan nikmat di akhirat. Apa kemarin itu dalam syarahan apa itu? Maka oleh karena itu sedikitkanlah memakai nikmat yang ada di dunia ini. Nikmat di dunia maksudnya kenikmatan-kenikmatan yang mewah, begitu dia. Cukup sekedarnya saja. Ya, sekedarnya. Bukan berarti sekedarnya ini yang tak ada kemudian kita adakan, tidak. Jadi apa yang ada di kita hari ini, ya jasnya, dengan selendangnya, dengan jamnya. Selagi hidup pakailah terilah, mati baru diganti. Dah koyak dia baru diganti. Begitulah dia. Tuh. Jadi para sahabat dulu kenapa para sahabat radhiyallahu anhum itu mudah mengatakan para sahabat Nabi kebanyakan daripada mereka itu orang yang zuhud, karena memiliki baju paling banyak jubah cuma 3 helai saja, punya gamis 3 helai, dan bahkan lebih banyak 1 helai saja yang memiliki. 1 helai saja. Maka ketika ada pertanyaan antara siapa itu 2 orang sahabat Nabi, yang mana yang lebih dahulu masuk surga? Dalam riwayat disebutkan dalam hadis dalam kitab Irsyadul Ibad, 2 sahabat Nabi ini sama orang-orang alim, sama orang-orang zuhud. Di antara ini siapa yang lebih masuk surga? Katanya lebih masuk surga si fulan. Kenapa fulan lebih masuk surga? Karena fulan memiliki cuma 1 gamis, sedangkan si fulan 2 gamis. Dengan penyebab 2:1, bisa yang 1 lebih dahulu. Kok 2 cuman, bukan 10. Kita macam mana berapa lemari baju kita? Selendang kita aja ada 1 lemari pula. Kain sarung cik pula. Baju koko, apa lagi? Gamis. Jadi kita ni belum zuhud. Tak bisa kan. Bawa baju gonta-ganti. Sahabat Nabi itu saja. Saya yang tak pernah saya menengok orang yang tak berganti-ganti baju tu ya, mohon maaf, bukan tak berganti baju, tak berganti warna baju. Cuman anggapan kita tak berganti baju jadinya. Itu saya perhatikan orang Sudan bajunya putih terus. Tak pernah saya perhatikan masyaikh itu warna merah, warna biru, warna kuning, oranye kah apakah, tak pernah. Hari ini ke kampus putih, pas macam tu juga. Besok tengok baju tu juga. Besok tengok baju tu juga. Jadi ada yang terbayang, mungkin cik kau profesor kau punya baju kau gaknya. Pada rektor kadang. Gamis itu aja. Mungkin 1 ni dia punya baju atau macam mana. Ya, bisa jadi bajunya itu ada 2-3 mungkin. Cuma warnanya itu saja. Jadi seolah-olah kalau kita melihat di Sudan itu tidak ada yang bisa mempongahkan pakaian itu, tak ada. Pakaian itu sama pakaian itu. Orang alim kah, menteri kah, tengok menterinya pakaiannya sama, biasa dengan orang-orang petani biasa. Sorban ia lilitkan ke kepala, kemudian ia pakai baju gamis yang kerahnya macam kerah gunting Cina itu, kemudian ininya besar. Itu pakaian menteri, itu petani, itu seluruhnya itu. Berbeda dengan kita tatanan sosial dalam berpakaian itu nampak, oh ini orang berduit nih, guntingnya di sana, oh ini di sini nih, oh ini harga bahannya sekian, ini harga bahan sekian. Kalau orang itu tidak, itulah menunjukkan bahwa dia orang-orang yang mengamalkan bab zuhud. Hadza wabillahi at-taufiq.
Itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.